Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handrian Wijaya Utama dari kelas 01 Tele 002, ruangan 702, mahasiswa kampus Unpam untuk program studi Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjawab soal UTS untuk semester 1 untuk mata kuliah pemrograman komputer oleh Bapak dosen Bapak Abdurrahman STMT. Berikut untuk, jawabannya soal yang diberikan yaitu pemrograman bahasa Python. Untuk nomor satu yaitu kita akan membuat, program, siswa yang akan masuk kelas SD, yaitu apabila di bawah, 7 tahun itu belum bisa diterima untuk masuk SD, dan untuk, di atas atau sama dengan 7 tahun itu sudah bisa diterima masuk SD. Baik, kita akan langsung buat untuk pemrogramannya ya. Di sini untuk program A ya, program A yaitu penentuan masuk SD ya. Kita kasih crash. Ini program untuk masuk SD. Di sini kita punya umur sama dengan, kita langsung aja INT untuk input ya. Input ini untuk masukkan umur anak ya. Oke, ini if, nah, biar ada jeda ya. If umur kurang dari 7 gitu ya, kurang dari 7, kita print ini ya. Kalau kurang dari 7 berarti maaf, anak belum dapat, eee, belum dapat eee, belum dapat masuk SD dikarenakan belum berumur 7 tahun. Oke, lalu ininya kita buat else-nya, print ini ya, berarti kalau di atas 7 tahun anak sudah bisa masuk SD karena umur sudah mencukupi. Oke, kita coba run, kita save dulu ya, save, kita run. Oke, oke, masukkan umur anak, misalnya umurnya 7 tahun ya, 7, anak sudah bisa masuk SD karena umur sudah mencukupi. Kita run ulang, jika 6,5 ya, kita coba ya. Oh, 6,5 karena, untuk ininya ya, phone in-nya udah bisa. Coba lagi misalnya anaknya 6 tahun, ya. Maaf, anak belum dapat masuk SD karena belum berumur 7 tahun. Baik, itu untuk program yang A, dan sekarang, kita lanjut ke program yang B. Program B, kita cek dulu ya pertanyaan dari bapak dosennya. Ya, di sini untuk, program B-nya yaitu penentuan,
nilai grade ya, nilai grade A, B, C, D dari nilai 1 sampai 100. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita coba, apa namanya, buatkan untuk bahasa pemrograman Python-nya. Sini kita langsung nilai untuk nilainya, kita kasih float, itu input. Ini kita masukkan, float inputnya, masukkan masukkan, oke, masukkan satu aja ya, masukkan nilai. Kita kasih kurung lagi 1 sampai 100 ya. Oke, ini. Lalu oke, kita masukkan if-nya. If nilai, lebih dari sama dengan 1 and nilai kurang sama dengan 100. Oke, kita tambahkan if-nya lagi. If nilai lebih dari sama dengan, 80 ya, 80 seperti itu. Grade sama dengan A ya. Oke, ini kita buat lagi if nilai lebih sama dengan, 70, itu grade sama dengan B. Lalu if nilai lebih dari sama dengan, 60, grade sama dengan C ya. Oke, udah kita buat, berarti kita buat else-nya. Buat else-nya itu grade sama dengan D ya. Oke, kita print. Sini F, grade nilai adalah, kita buat grade-nya ya, untuk, nanti nilainya berapa, kita mau buat nilainya. Nilai adalah untuk yang grade-nya ya, yang grade-nya yaitu grade grade oke. Lalu kita, buat else-nya lagi ya, else-nya lagi, ini aja, else print nilai nilai yang dimasukkan harus antara 1 sampai 100 ya. Oke. Oke, kita coba run untuk, hasilnya ya. Kita coba save dulu, save, lalu kita run.
Oh, ini masih yang ini ya, yang atas. Kita coba, apa namanya, close dulu yang atas ya. Oke, coba dulu yang atas yang ini ya. Ini eh, ini break enggak. Oke, ini ya, masukkan untuk plotnya. Kita coba save as, kita run. Oke, nah di sini udah masuk ya, lebih besar lagi. Masukkan nilai 1 sampai dengan 100. Oke, untuk nilainya kita coba untuk nilai yang 80 ya. Grade nilai adalah C. Oke, bentar. Harusnya lebih dari 80. Ini A, B, C untuk else-nya ya. Kita coba tes ulang. Oke, cek dulu. Ini misalnya kita coba 85 ya. Nilai grade nilainya adalah C. Sebentar, ada yang salah ini ya. Kita coba cek ulang dulu untuk ininya. Oke. Oh, ini ya. Karena kita menggunakan if elif else ya. Ya salah di sini untuk, nilai ininya itu adalah ini if, ini elif berarti ya. Ini tuh elif, elif dan ini elif. Ah, oke. Coba ya, kita close dulu, kita coba run ulang. Oke, nilainya kita masukkan, misalnya di 80 coba ya. Oke, grade nilai adalah A. Jadi nilainya 80 itu A ya. Kita coba run ulang lagi, misalnya yang 70, grade nilai adalah B. Kita run ulang, 60 misalnya, grade nilai adalah C. Oke, misalnya di bawah 60 misalnya, 50 misalnya, grade nilai adalah D. Jadi kalau misalkan, untuk yang, 60 ke atas sampai dengan 70 itu B, 70 sampai dengan 40 itu, B, maaf, untuk yang 60 sampai 70 itu C, dan untuk di atas 80 adalah grade-nya A. Misalnya kalau misalkan lebih rendah lagi, kita coba run ulang, misalnya nilainya di 45. Nah, ini masuknya ke nilai D gitu ya. 50 ke bawah itu nilainya D. Berarti 59 ya, 59 ke bawah itu nilainya D. Oke, untuk permodalan B, ini untuk penentuan nilai 1 sampai dengan 100. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Saya coba lihat dulu ya untuk soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Baik, untuk soal yang kedua, itu soal keduanya itu yaitu pengulangan, apa namanya, program pengulangan dengan, for dan while dalam bahasa Python, seperti itu. Mungkin, sekarang kita coba untuk contoh pengulangan menggunakan for. Jadi kita contoh ya, contoh, contoh satu mungkin ya, contoh satu, misalnya mencetak angka 1 sampai dengan 5 seperti itu ya. Kita langsung saja print ini, yaitu pengulangan for contoh satu itu. Oke, lalu kita buat, perintahnya for in
Ranknya satu, sebentar, buka 1 sampai 6 ya. Oke, seperti ini. Lalu kita print yang F-nya itu angka ya, angka ke yang angka yang ini ya, angka ini. Oke, seperti ini ya. Untuk pengulangan for. Kita save as. Kita coba run. Oke, sini sudah tercetak ya. Tercetak untuk pengulangan for contoh 1. Jadi pengulangan antara 1 sampai dengan 5. Jadi 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, seperti itu. Kita coba lagi mungkin contoh keduanya ya. Contoh 2 ya. Contoh 2-nya yaitu menghitung. Hitung jumlah deret. Oke, kita langsung print saja. Kita kasih backslash. N pengulangan. Oke, itu pengulangan for ya. Contoh 2. Contoh 2. Oke, totalnya sama dengan 0 ya. For angka in tadi yang di atas, ranknya 11. Oke, lalu totalnya plus sama dengan angka ya. Kita print. Printnya kita jumlah F tadi ya, yang angka, yaitu jumlah deret 1 sampai 10. Contohnya ya adalah ini untuk total ya. Total. Oke. Ini kita coba save as dulu. Kita coba run. Nah, oke. Ini udah tercetak ya untuk pengulangan menggunakan for-nya. Yaitu pengulangan for contoh 1 angka ke 1. Pengulangan for contoh 2 jumlah deret 1 sampai dengan 10 adalah 55 ya. Angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, dan pengulangan jumlah deretnya 1 sampai 10 itu 55. Oke, sini untuk contoh keduanya menggunakan for. Kita close. Kita coba sekarang menggunakan program while ya. Program while. Nah, dulu. Oke, untuk program menggunakan while, ini untuk contoh yang pertama ya. Contoh 1 itu menghitung mundur. Itu ya, dengan while itu menghitung mundur. Langsung print saja. Itu pengulangan while contoh 1. Oke.
hitungnya, kan sama dengan 5 ya. Untuk while-nya, while yaitu hitung. Hitung. Jadi hitung yang di atas ya, hitung di atas lebih dari 0. Oke. Kalau kita print, oke, kita print hitungan ke yang hitung ya, hitung. Oke, sini hitung min sama dengan talang 1. Oke, kita save, kita coba run. Oh, sebentar. While hitung ada sama dengannya ya. Ini sintaknya sama dengan ininya. Lebih dari 0 langsung sini. Oke, kita coba save ulang, kita coba run. Oke, ini sudah muncul ya untuk sudah tercetak untuk penghitungan mundurnya. Jadi penggunaan while contoh satunya sama seperti for tadi. Jadi untuk ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan ke-1 seperti itu. Lalu kita coba apa namanya? Contoh yang keduanya ya. Contoh kedua, contoh 2 ya. Misalnya input validasi kayak gitu ya. Seperti apa namanya? Input validasi menggunakan password. Validasi menggunakan password. Kita langsung aja print ya. Sama pengulangannya print ya. Kita pakai black slash pengulangan while contoh 2 ya. Oke. Lalu pastinya pakai n. Misalnya password. Oke, passwordnya dan kita kasih while password. Ini passwordnya mungkin Python aja ya, Python 123. Oke. Di sini untuk password inputnya ya, password sama dengan input ya. Ini inputnya masukkan password, masukkan password. Oke. Lalu untuk if-nya, if password Python 123 ya. Oke. Dan print-nya password salah ya. Ya, passwordnya salah. Coba lagi.
Oke, dan jika benar kita print password benar. Ya, ini untuk penggunaan while validasi ya. Kita coba save, kita print. Oh, sebentar. Eh, expected ya. Sebentar. Oke, kita save, lalu kita run. Nah, sini sudah tercetak ya. Untuk penggunaan while contoh 2, masukkan password. Kayaknya passwordnya admin 123. Mau password salah. Admin. Password salah. Kita masukkan passwordnya yang Python ya. Python 123. Password benar ya. Oke, sini untuk while validasi. Jadi untuk memasukkan password salah, oh ini kata-katanya ya. Kata-katanya oh salah sini. Coba lagi kayak gitu ya. Kita close dulu, kita save. Oke, kita coba run ulang ya. Ini masukkan password, misalnya admin. Silakan coba password salah, coba lagi. Masukkan yang benarnya yaitu Python. Maksudnya apa tadi? Python ya betul. Python 123. Nah, sini password benar ya. Oke. Lalu untuk ini soal yang kedua, soal yang ketiga kita lihat dulu ya. Oke, di sini untuk soal yang ketiga ada beberapa opsi ya sampai dengan opsi G. Jadi untuk yang option A-nya yaitu membuat list ya, membuat list sayuran, buat list sayuran. Untuk A-nya itu soalnya itu ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke, kita langsung aja buat listnya, yaitu sayuran. Sayuran, apa aja ya sayurannya, yang sesuai dari Bapak dosen aja ya. Untuk sayurannya, misalnya sini untuk listnya ada bayam, ininya. Terus ada apa namanya, kangkung, kangkung. Terus ada sawi, ada apa ya, misalnya lobak ya gitu ya, lobak, atau yang sesuai pada dosen itu kacang panjang, kacang panjang. Apa, kemudian timun, lalu kubis. Tuh, kita print-nya, print ini sayuran ya. Oke, ini untuk yang option A-nya yaitu list ibu membeli 6 jenis sayuran ya. Kita coba save, kita coba run. Oke, sini sudah tercetak ya. Ini ada bayam, kangkung, sawi, kacang panjang, timun, dan kubis. Oke, sudah tercetak. Untuk option A-nya, untuk option B-nya, oke, option B, untuk yang option B-nya yaitu menambahkan
terong, dan wortel. Oke, di sini kita, tambahkan, yaitu sayuran, apen ya, apen, kita tambahkan terong, terong. Nah, oke, tambahkan lagi sayuran, apen. Itu tadi apa? Wortel ya? Wortel. Oke, lalu untuk print-nya sayuran. Oke, kita coba save, kita run. Oke, di sini untuk yang, pertama itu bayam, kangkung, sawi, kacang panjang, timun, kubis. Untuk yang keduanya, option B-nya bayam, kangkung, sawi, kacang panjang, timun, kubis, ada tambahan terong dan juga wortel. Oke, sudah tercetak. Lalu untuk option C-nya, yaitu C, mengganti sayuran pertama ya, dengan brokoli. Oke, seperti itu. Lalu kita ganti ya sayuran yang, di list pertama. Jadi ini untuk list-nya yang pertama itu untuk variabelnya ya, ini ada apa namanya, hitungnya dari nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti yang tambah ini. Sekarang yang option satunya itu berarti yang nol ya, nol. Lalu kita ganti nolnya jadi brokoli, brokoli ya. Lalu kita print lagi sayuran. Oke, kita lihat ya. Kita save, lalu kita run. Oke, sini untuk awalnya itu bayam, bayam. Nah, sekarang untuk bayamnya yang option, apa namanya, yang list pertamanya itu, diganti dengan brokoli. Jadi bukan bayam lagi sekarang jadi brokoli, kangkung, sawi, kacang panjang, timun, kubis, terong, dan wortel. Oke, untuk option C. Lalu untuk option D-nya, yang D, yaitu menghapus sayuran kelima ya. Menghapus sayuran kelima. Oke, langsung saja di sini kita sayuran pop ya. Jadi untuk menghapus salah satu itu menggunakan sayuran dot pop. Kita yang kelima itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang 4 ya. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima berarti 0, 1, 2, 3, 4. 4 berarti ya. Masukkan 4. Oke. Di sayuran. Print sayuran. Oke. Save. Lalu kita run. Oke. Ini sudah tercetak ya. Sini yang awalnya itu brokoli, kangkung, sawi, kacang panjang, timun, kubis, terong, wortel. Sekarang brokoli, kangkung, sawi, kacang panjang, kubis. Ya langsung kubis ya, timunnya yang option, yang kelima, sayuran yang kelima itu dihapus, jadi langsung kubis, terong, dan wortel. Oke, itu untuk option yang D. Sekarang, E. Untuk E-nya itu menampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Menampilkan sayuran nomor 2 dan 3 ya. Langsung saja di sini kita print
sayuran, kasih kurung buka, 1, 3 ya. Oke, tutup, eee, tutup. Oke, kita langsung print, kita cetak ya, run. Oke, sini untuk, nomor 1 dan nomor 3 yaitu, oh di sini ya, kangkung, brokoli, kangkung, sawi, kacang panjang, kubis, terong. Berarti satunya itu kangkung, yang tiganya itu sawi, seperti itu. Dan jadi hanya yang di-print nomor 1 dan 3 saja yaitu kangkung dan sawi. Oke, ini 0, 1, 2, tapi ini yang, urutan ya, urutannya 1, 2, 3. Oke, ini udah terlalu panjang ya, kita close. Jadi sini memberikan nomor sayuran nomor 2 dan nomor 3. Oke, untuk yang option F. F ya. Yang F-nya itu menampilkan semua sayuran dengan perulangan ya, dengan perulangan ya. Sekarang kita menampilkan semua sayuran dengan perulangan. Jadi dengan for tadi ya, untuk pengulangan ya. Saja di sini kita for sayur in sayuran ya. Sini print sayur gitu ya. Kita save, kita run. Oke, sini sudah tercetak ya. Ini untuk sayurannya menampilkan cuma sayuran ya. Jadi terpisah untuk tampilannya karena buat perulangan menggunakan for. Di sini untuk brokoli, kangkung, sawi, kacang panjang, kubis, terong dan wortel. Jadi nggak berjejer lagi ya. Oke, lalu untuk option G-nya itu menampilkan panjang list. Panjang list. Panjang listnya kita langsung print jumlah sayuran sekarang. Oke, formatnya jadi len sayuran ya, sayuran. Oke, kita tutup. Oke, ya sini kita save as, save, lalu kita run. Nah, di sini untuk, jumlahnya adalah jumlah sayuran sekarang adalah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini untuk, menampilkan panjang list. Jadi panjang list, ini termasuk list panjang ke bawah dan ini juga termasuk list panjang ke bawah ya. Oke, untuk ketiga soal yang diberikan oleh Bapak dosen, nomor 1, 2, 3 sudah, saya record untuk, apa namanya, menambahkan bahasa pemrograman menggunakan bahasa Python. Dari saya sekian, terima kasih. Saya mahasiswa kampus Unpam untuk program studi Teknik Elektro untuk menjawab soal UTS semester 1 untuk mata kuliah pemrograman komputer oleh Bapak dosen Bapak Abdurrahman STMT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.